Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah anak-anak hari ini sudah sarapan? Sudah. Sarapan pakai apa? Nasi, sayur, ikan, ayam. Ya, baik ya anak ya. Sebelum belajar, Ibu akan menanyakan kondisi kelas kalian pada hari ini ya. Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Sudah. Apakah tidak ada sampah lagi di sorokannya? Tidak. Tidak. Baik anak-anak, sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doanya ke depan kelas. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin ya Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ayo anak-anak, apakah sudah semangat? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Pelajari apa itu
pengertian dari dongeng ya, apa itu ciri-ciri dongeng dan apa itu jenis-jenis dongeng. Coba Apia, Ibu ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi, yang bertujuan untuk menghibur dan menyampaikan pesan moral, dan memberikan imajinasi untuk pembaca atau pendengarnya. Oh ya, benar ya. Jadi dongeng itu merupakan apa? Merupakan cerita hayalan yang tidak benar terjadi. Ya, baik Nana, di sini Ibu akan menanyakan kepada kalian ya. Siapa yang di sini yang pernah mendengar cerita? Saya, Bu. Cerita apa? Dongeng apa? Hewan. Di mana kalian mendengar dongengnya? Di televisi. Oh, di televisi ya. Apa sih dongeng yang kalian sukai? Kancil dan buaya. Ya, benar ya. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari cara membaca dongeng dengan baik. Oke, anak-anak, coba lihat gambar berikut ya. Coba ini ada gambar apa saja? Kancil, buaya. Kancil dan Buaya. coba siapakah tokoh dalam cerita ini? Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, tujuannya kita dapat mendengarkan dongeng dengan baik ya. Yang kedua, kita bisa menyebutkan tokoh dalam dongeng, menjelaskan pesan moral dalam dongeng dan menceritakan kembali dongeng di depan kelas ya. Adapun manfaat pembelajaran kita pada hari ini ya, pembelajaran tentang dongeng ini sangat penting ya, karena untuk mengembangkan karakter dan kemampuan bahasa pada kalian. Ini Ibu akan membacakan dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Kalian harus menyimak ya. Kancil dan buaya. Di sebuah hutan, Kancil ingin menyeberangi sungai untuk mencari makanan di seberang. Tapi sungai itu penuh dengan buaya yang ganas. Kancil pun memutar otak. Ia berdiri di tepi sungai dan berteriak, "Hai buaya raja hutan, menyuruhku menghitung kalian semua karena akan membagikan makanan." Buaya-buaya itu pun langsung tertarik dan bernafas di tepi permukaan air. "Kalau begitu, saya harus berjajar dari sini sampai seberang sungai," kata Kancil lagi. Buaya yang lapar dan mudah tertipu pun mengikuti perintah dari Kancil. Saat buaya berbaris, Kancil melompat dari satu buaya ke buaya lain sambil menghitung. 1, 2, 3. Akhirnya, Kancil berhasil sampai ke seberang sungai dengan selamat. Sesampai di sana, Kancil tertawa. "Hahaha," katanya. "Terima kasih ya buaya, kalian sudah membantuku menyeberang." Buaya-buaya itu baru sadar kalau mereka telah ditipu oleh sang Kancil ya. Baik, pesan moral dari cerita ini, kita harus cerdas tapi jangan sampai merugikan atau menipu orang lain. Ibu sudah mempersiapkan 3 pertanyaan ya terkait video yang akan Ibu tampilkan ke depan kelas. Anak-anak silakan simak dulu video berikut ya. Suatu hari, ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbagi. Lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Anak-anak sudah menyimak video tadi? Sudah. Sudah, Ibu akan bertanya kepada Davi. Siapa saja sih tokoh dalam dongeng tadi? Kancil dan buaya. Benar nggak nak Kancil dan buaya? Benar ya. Terus di mana cerita tadi terjadi? Coba Albara. Di tepi sungai. Di tepi sungai. Terus coba Ibu bertanya kepada Vita. Apa sih kesulitan Kancil tadi? Kesulitan untuk menyeberangi sungai. Oke, benar ya. Berarti kalian sudah menyimak. Nah, di sini ya kita akan bermain peran ya. Di
Di sini Ibu sudah bagikan kelompoknya menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 1 sampai 4 orang dan mendapatkan cerita dongeng yang berbeda. Ya, tugas kalian di sini kalian akan membacakan dongeng ke depan kelas ya dan menyebutkan tokohnya siapa saja ya, terus latar belakangnya apa ya dan pesan moralnya apa. Ini Ibu akan bagikan kertasnya. Kelompok 1 namanya Apia, Zahra, Davi dan Albara tentang semut dan belalang. Kelompok 2 judulnya Ayam Bertelur Emas. Terdiri dari siapa nih? Erin, Vita, Aldo dan Ferel. Kelompok 3 judulnya Kura-kura dan Kelinci. Terdiri dari Fiska, Bayu, Faza dan Zakira. Dan kelompok 4 judulnya Timur Emas. Nama kelompoknya Zaki, Deva, Aldo dan Ayu. Baik ya anak-anak, di sini Ibu kasih kalian waktu untuk berdiskusi ya, untuk mencari siapa saja tokohnya, latar belakang dan pesan moral tersebut. Silakan untuk memanggilkan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk membacakan dongengnya masing-masing. Silakan ke kelompok 1. Sini dikit, tapi sini dikit. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan dongeng yang berjudul Semut dan Belalang. Saya Apia sebagai moderator dan di samping saya ada Zara sebagai ketua kelompok dan seterusnya ada Albara dan Davi. Semut dan belalang. Pada musim panas, semut sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan. Ia bekerja setiap hari tanpa malas. Sementara itu, belalang hanya bermain dan bernyanyi. Belalang melihat semut bekerja keras. Ia mengajak semut bermain bersama, tetapi semut menolak karena ingin menyiapkan makanan untuk musim hujan. Belalang tetap bermain dan gembira. Beberapa bulan kemudian, musim hujan datang. Belalang mulai kesulitan mencari makanan karena hujan turun setiap hari. Ia merasa lapar dan kedinginan. Belalang kemudian meminta bantuan kepada semut. Semut membantunya dan mengingatkan agar rajin bekerja. Belalang pun menyesal karena selama ini malas. Tokoh dari cerita tersebut adalah semut dan belalang. Latar belakangnya adalah di hutan. Pesan moralnya, kita harus rajin dan tidak malas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik, setelah kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan dongeng yang berjudul Ayam Bertelur Emas. Ayam bertelur emas. Seseorang petani memiliki seekor ayam yang bisa bertelur emas. Setiap hari petani itu merasa sangat senang karena telur emas membuatnya menjadi kaya. Ia pun menjaga ayam itu dengan baik.
Setiap pagi, ayam tersebut selalu menghasilkan 1 telur emas. Namun lama-kelamaan petani menjadi serakah. Ia ingin mendapatkan semua emas sekaligus dalam 1 hari. Petani berpikir pasti ada banyak emas di dalam tubuh ayam itu. Karena tamak, ia menyembelih ayam tersebut dan membuka perutnya. Namun ternyata tidak ada emas di dalamnya. Petani sangat menyesal karena kini ia kehilangan ayam yang biasa memberinya telur emas setiap hari. Ia sadar bahwa keserakahan hanya membawa kerugian. Tokoh dari dongeng tersebut adalah ayam dan petani. Latar belakangnya di kandang ayam. Pesan moralnya jangan serakah. Demikian hasil presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bertanya, apa sih judul dari cerita kelompok 2 tadi? Ayam bertelur. Siapa saja tokohnya tadi? Ayam dan petani. Ayam dan petani. Ya, baik ya. Selanjutnya untuk kelompok 3, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menceritakan tentang dongeng kura-kura dan kelinci. Saya Faza sebagai moderator, di samping saya ada Bayu, di samping Bayu ada Zakira, di samping Zakira ada Fiska. Pada suatu hari, kelinci menantang kura-kura untuk lomba lari. Kelinci sangat percaya diri karena ia bisa berlari dengan cepat. Kura-kura menerima tantangan itu dengan tenang. Perlombaan pun dimulai. Kelinci berlari sangat cepat meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Karena merasa pasti menang, kelinci berhenti di bawah pohon dan tidur. Sementara itu, kura-kura terus berjalan pelan tanpa berhenti. Ia tetap semangat menuju garis akhir, meskipun berjalan lama. Saat kelinci bangun, ia terkejut melihat kura-kura sudah hampir sampai. Kelinci segera berlari cepat, tetapi jalan lambat. Akhirnya kura-kura berhasil melewati kelinci yang masih tidur. Saat kelinci bangun, ia terkejut melihat kura-kura sudah hampir sampai. Kelinci segera berlari cepat, tetapi terlambat. Kura-kura memenangkan perlombaan itu. Dari dongeng itu adalah tokohnya adalah kura-kura dan kelinci. Latar belakangnya adalah hutan. Pesan moralnya adalah jangan sombong dan jangan mudah menyerah. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah untuk kelompok 3. Tadi judulnya apa ceritanya tadi kelompok 3? Kura-kura dan kelinci. Tokohnya siapa? Kura-kura dan kelinci ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 4, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil dongeng tentang Timun Emas. Timun Emas. Timun Emas adalah seorang anak perempuan yang tinggal bersama ibunya. Suatu hari, raksasa jahat datang untuk mengambil Timun Emas. Timun Emas pun merasa takut dan segera melarikan diri. Saat berlari, Timun Emas membawa beberapa benda ajaib, pemberian seseorang nenek. Raksasa terus mengejarnya dengan langkah yang besar dan cepat. Timun Emas mencoba tetap tenang dan berani.
Timun Mas melempar garam ke arah raksasa hingga muncul lautan luas. Namun raksasa masih bisa melewatinya. Timun Mas kemudian melempar terasi dan lumpur panas hingga raksasa kesulitan bergerak. Akhirnya raksasa tenggelam di dalam lumpur dan tidak bisa mengejar timun emas lagi. Timun emas berhasil selamat dan kembali pulang bersama ibunya dengan bahagia. Tokoh dalam dongeng tersebut timun emas, ibunya, raksasa, dan nenek. Pesan moral, kita harus berani dan tidak mudah menyerah. Demikian hasil presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak, tadi kita sudah membaca dongeng dengan baik ya. Baik, marilah kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Ibu ingin menyuruh Azahra untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah kita bisa memahami cerita yang menarik dan mendapatkan pesan moral yang baik. Benar ya nak? Apa tadi kesimpulannya? Apa? Kita bisa memahami cerita yang menarik dan mendapatkan pesan moral yang baik. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup ya, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Kita untuk menyanyi bersama-sama yang berjudul Hore Gembira. Ayo anak-anak, silakan ngadep ke Infopus ya. Baik ya anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah mengerti pembelajaran pada hari ini? Sudah. Bagaimana yang paling seru? Nyanyi. Berarti kalian suka menyanyi ya? Ya. Oke, baik anak-anak. Mungkin sampai sini saja pembelajaran ya. Sampai jumpa lagi ke minggu selanjutnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii usri illa lazina amanu wa amilu salihati
wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.